Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, merasa optimis bahwa Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Antonio Rudiger, dan Dani Ceballos akan siap bertanding di leg pertama perempat final Liga Champions melawan Arsenal pada tanggal 8 April mendatang. Keempat pemain ini saat ini tengah menjadi sorotan UEFA terkait perayaan mereka setelah kemenangan Madrid atas Atletico Madrid melalui adu penalti di babak 16 besar. Investigasi dilakukan oleh Inspektur Etika dan Disiplin UEFA, yang berpotensi mengarah pada sanksi larangan bermain di Liga Champions. Namun, Ancelotti percaya bahwa para pemainnya tidak melakukan kesalahan dan tidak akan mendapatkan hukuman. Ia menegaskan bahwa perayaan tersebut tidak melanggar aturan dan hanyalah ekspresi kebahagiaan semata. Josep Guardiola merasa terkesan dengan kemajuan Abdulkadir Husanov sejak bergabung dengan Manchester City pada bursa transfer Januari lalu. Menjelang pertandingan perempat final FA Cup melawan Bournemouth, Guardiola memuji kontribusi Husanov yang signifikan sejak kedatangannya. Dia tidak diharapkan untuk bermain sebanyak ini, tetapi situasi di lini belakang memaksanya untuk tampil lebih sering, ungkap Guardiola dalam konferensi pers. Dia memiliki kualitas yang luar biasa, sangat luar biasa, kecepatannya mengesankan dan semangatnya terlihat jelas. Meskipun wajahnya mungkin tidak selalu mencerminkan itu, tetapi aksinya di lapangan berbicara banyak. Kami sangat puas dengan apa yang telah ditunjukkannya, tambahnya. Liverpool dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Jarrad Branthwaite, bek muda Everton, sebagai langkah antisipasi jika Virgil van Dijk memutuskan untuk meninggalkan Anfield pada musim panas ini. Didi Hamann, mantan pemain Liverpool, menegaskan bahwa menjaga keberadaan Van Dijk harus menjadi fokus utama klub. Saat ini, belum ada kejelasan apakah bek berusia 32 tahun tersebut telah menerima tawaran perpanjangan kontrak atau masih dalam proses negosiasi. Di tengah ketidakpastian ini, Hamann menyebut Branthwaite sebagai calon pengganti yang menarik bagi Liverpool jika mereka perlu mencari sosok baru untuk mengisi posisi Van Dijk. Branthwaite, yang menunjukkan performa mengesankan bersama Everton musim ini, dianggap sebagai salah satu bek muda paling berbakat di Premier League. Hansi Flick tengah menjalani musim perdana yang cemerlang bersama Barcelona dan bertekad untuk menutup musim 2024-2025 dengan penuh kejayaan. Pelatih asal Jerman ini telah mengantongi trofi pertamanya, Piala Super Spanyol, pada bulan Januari lalu dan kini mengincar treble yang akan menjadi sejarah. Dengan setidaknya 13 pertandingan tersisa di musim ini, Flick memiliki kesempatan untuk memperpanjang rekor tak terkalahkannya hingga 32 laga. Namun, jika Barcelona berhasil melaju ke final Copa del Rey dan Liga Champions, mereka hanya bisa mencapai 36 pertandingan tanpa kekalahan, 4 laga lebih sedikit dibandingkan rekor yang ditorehkan oleh Luis Enrique. Meskipun demikian, tujuan utama Flick bukan sekadar mengejar rekor, tetapi juga membawa Barcelona meraih prestasi terbaik di musim ini. Diego Simeone tetap optimis bahwa Atletico Madrid masih memiliki kesempatan dalam pertempuran meraih gelar La Liga musim ini. Ia menekankan bahwa tim yang mampu bertahan hingga 5 pertandingan terakhir adalah yang akan benar-benar bersaing untuk meraih trofi tersebut. La Liga akan ditentukan dalam 5 laga terakhir. Tim yang masih memiliki peluang di fase itu adalah mereka yang akan berjuang untuk mencapai tujuan akhir, ujarnya kepada Diario AS. Dengan filosofi permainan khas Simeone yang menekankan ketahanan mental dan disiplin taktik, Atletico Madrid masih bisa menjadi ancaman serius dalam perburuan gelar La Liga. Bayern Munchen bersiap merogoh kocek dalam-dalam untuk merekrut bintang Liverpool, Cody Gakpo, di bursa transfer musim panas mendatang. Spekulasi seputar transfer pemain Liverpool seolah tak pernah surut, dengan sejumlah nama besar dari The Reds terus dikaitkan dengan berbagai rencana perpindahan. Kabar terbaru mengungkapkan bahwa penyerang andalan The Reds, Cody Gakpo, kini menjadi target utama Bayern, yang berencana untuk mengajukan tawaran menggiurkan demi menyelesaikan proses transfernya. Hal ini diungkapkan oleh Vicajes. Pemain internasional Belanda ini telah menunjukkan performa yang mengesankan selama berada di Anfield, sehingga wajar jika klub sekelas Bayern Munchen ingin mencoba peruntungannya untuk mendapatkan jasanya dengan mengajukan penawaran yang menarik. Dua raksasa sepak bola Eropa, Barcelona dan Bayern Munchen, dilaporkan tengah mengamati kiper berbakat dari Brighton dan Hove Albion, Bart Verbruggen. Kiper berusia 22 tahun ini baru saja menunjukkan kemampuannya dengan timnas Belanda di perempat final UEFA Nations League melawan Spanyol. Meskipun Belanda harus tersingkir melalui adu penalti, Verbruggen berhasil melakukan penyelamatan luar biasa dengan menggagalkan tendangan penalti dari Lamine Yamal, bintang muda Barcelona. Menurut kabar dari Sport, Barcelona telah lama mengagumi Verbruggen dan menganggapnya sebagai salah satu kiper muda paling menjanjikan di dunia saat ini. Namun, jika Barcelona terlalu lama menunggu, mereka berisiko kehilangan kesempatan untuk merekrut Verbruggen, karena Bayern Munchen dilaporkan siap untuk mengajukan tawaran resmi. Menurut laporan dari Vicajes, Tomiyasu kini menjadi salah satu pilihan.
Pemain bertahan asal Jepang ini telah berseragam Arsenal sejak musim 2021-2022 dan dikenal sebagai sosok yang serba bisa serta tangguh dalam pertahanan. Selain beroperasi sebagai bek kanan, ia juga mampu tampil sebagai bek kiri maupun bek tengah, menjadikannya sosok yang sangat dihargai di Barcelona. Kontrak Tomiyasu di Arsenal akan berakhir pada tahun 2026, dan The Gunners tidak ingin kehilangan pemain berbakat ini secara cuma-cuma di masa mendatang. Oleh karena itu, kabar yang beredar menyebutkan bahwa mereka siap untuk melepasnya di musim panas dengan harga yang cukup bersahabat. Arsenal tampaknya sangat berkomitmen dalam mencari pemain baru guna memperkuat tim mereka untuk musim mendatang. Klub yang berbasis di London Utara ini dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrut striker Udinese, Lorenzo Luca. Giuseppe Bergomi, mantan pemain Inter Milan, pernah mengungkapkan bahwa Luca adalah sosok yang cepat dengan postur fisik yang menakutkan. Ia juga percaya bahwa striker ini memiliki potensi untuk mencapai prestasi besar di Serie A. Di sisi lain, Udinese dikabarkan tidak akan melepas Luca dengan harga yang murah. Klub asal Italia tersebut dilaporkan menetapkan harga sekitar Rp536 miliar untuk sang striker. Manchester United dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan untuk merekrut penyerang baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu nama yang mencuat adalah Hugo Ekitike, striker muda berbakat dari Eintracht Frankfurt. Beberapa klub papan atas Eropa, termasuk Newcastle United, juga menunjukkan ketertarikan terhadap pemain asal Prancis ini. Frankfurt kabarnya akan menetapkan harga yang cukup tinggi untuk melepaskannya, meskipun belum ada angka pasti yang diungkapkan. Performa Ekitike yang berusia 22 tahun ini sangat mengesankan musim ini, dengan torehan 19 gol dan 8 assist di berbagai kompetisi. Dia bahkan berhasil mencetak hat-trick saat membela tim U21 Prancis melawan Inggris dalam ajang internasional. Mikel Arteta kini dihadapkan pada tantangan baru seiring kembalinya Bukayo Saka dari cedera, yang bisa menjadi dilema dalam menentukan susunan pemain. Ketidakhadiran Saka sempat menjadi pukulan telak bagi Arsenal, mengingat betapa vitalnya perannya sebagai penggawa paling produktif dalam serangan tim. Namun, di balik kesulitan ini, ada peluang emas bagi Ethan Nwaneri untuk memamerkan bakatnya. Stuart Downing, mantan winger timnas Inggris, berpendapat bahwa Nwaneri telah menunjukkan bahwa dirinya layak bersaing secara serius dengan Saka. Downing juga menekankan bagaimana Nwaneri memiliki kesamaan dengan Saka dalam gaya bermain dan kontribusinya di lini depan Arsenal. Ada berita menarik yang beredar mengenai upaya Manchester United dalam merekrut Francisco Trincao. Setan Merah mendapat dukungan dari Cristiano Ronaldo untuk langkah ini. Trincao baru-baru ini menghubungi beberapa rekannya untuk menanyakan tentang ketertarikan Manchester United. Ia dilaporkan penasaran mengenai kehidupan di Manchester United dan mempertimbangkan apakah bergabung dengan Setan Merah adalah keputusan yang tepat untuknya. Salah satu sosok yang dimintai pendapat oleh Trincao adalah Ronaldo. Ia bertanya kepada kapten timnas Portugal itu tentang kemungkinan pindah ke MU. Ronaldo tanpa ragu merekomendasikan Trincao untuk bergabung denganmu. Kapten timnas Portugal tersebut percaya bahwa Trincao memiliki bakat yang luar biasa, dan saatnya bagi pemain muda itu untuk meninggalkan Sporting Lisbon. Desas-desus mengenai ketertarikan Manchester United terhadap Gonçalo Inacio tampaknya masih berlanjut. Tim yang dikenal dengan julukan Setan Merah itu dilaporkan akan kembali mengejar sang bek pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari Abola, MU ternyata masih memiliki minat yang kuat terhadap Inacio. Mereka berencana untuk merekrutnya di bursa transfer musim panas. Menariknya, Ruben Amorim, pelatih yang membimbing Inacio di Sporting, adalah sosok yang ingin membawa pemain muda berbakat ini ke Old Trafford. Inacio merupakan hasil didikan Amorim, yang telah mengasah kemampuannya hingga menjadi pilar kokoh di lini belakang Sporting. Saga pencarian penyerang baru Manchester United memasuki babak baru. Victor Osimhen dilaporkan bersedia bergabung dengan Old Trafford musim depan meskipun kondisi Setan Merah saat ini sedang tidak stabil. Menurut laporan TBR Football, Osimhen memiliki tekad yang kuat untuk mengenakan jersey Manchester United. Ia dikabarkan siap menghadapi tantangan yang ada di klub yang sedang terpuruk ini. Osimhen telah mantap untuk berkarir di Manchester United pada musim mendatang. Striker asal Nigeria ini telah lama mendambakan kesempatan untuk beraksi di Inggris. Ia ingin menguji kemampuannya di Premier League sejak lama. Selain itu, ia juga dilaporkan sangat antusias dengan proyek yang sedang digarap oleh Ruben Amorim di MU. Dengan demikian, ia siap untuk membela Setan Merah di musim depan. Arsenal dan Chelsea dilaporkan tengah mengamati perkembangan Randal Kolo Muani, penyerang yang saat ini sedang menjalani masa pinjaman dari Paris Saint-Germain ke Juventus hingga akhir musim ini. Menurut kabar dari TBR Football, kedua klub besar Premier League tersebut telah memasukkan nama Randal Kolo Muani dalam daftar target mereka untuk bursa transfer musim panas yang akan datang. Apabila Juventus tidak memperpanjang kontraknya, Randal Kolo Muani berpotensi kembali ke Paris Saint-Germain.
Namun, dengan adanya ketertarikan dari klub-klub Inggris, pindah ke Premier League bisa menjadi pilihan menarik bagi penyerang berusia 26 tahun ini. Bayern Munich meraih kemenangan 3-2 atas St. Pauli. Kemenangan ini membuat De Roten menjauh dari kejaran Bayer Leverkusen di puncak klasemen Bundesliga. Gol-gol Bayer dicetak oleh Harry Kane dan Leroy Sané yang mencetak brace. Sementara gol dari St. Pauli dicetak oleh Elias Saad dan Lars Ritzka. Hasil ini membuat anak asuhan Vincent Kompany kukuh di puncak klasemen dengan 65 poin. Mereka unggul 6 angka dari Bayer Leverkusen di posisi kedua. Sementara untuk St. Pauli, kekalahan di kandang Bayer bikin mereka tak beranjak dari posisi ke-15. Mereka meraih 25 poin. Juventus memetik kemenangan di lanjutan Serie A 2024/2025. Berhadapan dengan Genoa, Sinyonya tua mampu meraih poin penuh dengan skor akhir 1-0. Juventus unggul terlebih dahulu di laga ini berkat gol Kenan Yildiz yang tercipta di babak pertama. Tambahan 3 poin ini membuat Juventus kokoh di peringkat kelima klasemen Serie A dengan raihan 55 poin. Sementara Genoa tertahan di peringkat 12 dengan raihan 35 poin. Real Madrid meraih kemenangan dramatis di jornada ke-29 La Liga 2024/2025. Menjamu Leganes, Los Blancos menang dengan skor 3-2. Real Madrid sukses menang di laga ini berkat sepasang gol Kylian Mbappe dan 1 gol Jude Bellingham. Sementara Leganes mencetak gol melalui aksi Diego Garcia dan Dani Raba. Berkat tambahan 3 poin ini, Real Madrid duduk di peringkat kedua klasemen sementara La Liga 2024/2025 dengan raihan 63 poin. Sementara Leganes terkapar di peringkat 18 dengan raihan 27 poin.